Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kita pada kali ini kita masih diberi nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa berkumpul kembali ya di bimbingan kelompok pada kali ini. Yang tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Baik, tujuan dan maksud kita berkumpul di sini talent dan tabukan hanya untuk belajar mengenai stres dan cara mengatasinya, stres itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke depan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan. Baik, saya perkenalan dulu ya. Saya dulu Ya. karena mungkin ada dari kalian yang tidak tahu nama saya. Jadi baik, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nurhalik, SPD MPD Kons. Baik, mungkin dari adik-adik atau teman-teman bisa perkenalan lebih dahulu sehingga bimbingan kelompok kita ini bisa berjalan dengan nyaman dan kondusif. Ya, dari yang pakai baju putih siapa namanya? Mas Alfa itu Ahmad Supiri. Oh, bagus ya. Selamat memang ini Pak. Selamat. Tapi biasa dipanggil Baso Pak. Baso. Oh, Baso. Nama kamu bagus. Baso ya. Ya kalau yang pakai baju hitam siapa Kalau namanya? saya Pak, perkenalkan nama saya Justin Tejo Sudarsono. Aduh, rumit ya. Ya Pak, karena Panggilan? sedikit Pak ya. Ya. Bapak saya itu orang luar negeri Pak ya. Tidak usah saya sebutkan, nanti ceritanya dibilang sombong ya. Tidak. Cuman maksudnya di Paris saja Pak. Makanya nama saya ada Justin Tejo Sudarsono. Tejo itu dari Jawa. dari tidak Pak. Tejo itu dari Jeneponto, yang kebetulan nama saya Jeneponto, dan Sudarsono itu dari nenek saya yang dari Jogja Pak. Aduh, di mix ya, dicampur sehingga bisa Pantas menghasilkan mukanya nama hancur. siapa tadi? Nama panjangnya Justin Tejo Sudarsono. dipanggil Marco. Mark. Waduh, bagus ya, kayak nama pesepak bola Indonesia ya. Iya Pak. Di timnas. Iya, Pak, betul. Ya, kalau yang pakai baju biru siapa namanya? Nama saya itu Pak Laude Muhammad Karai Andi Mas Rahman. Rahman. Iya. Dipanggil Rahman. Kalau yang pakai baju merah siapa? Nama saya itu Andi Supriyanto. Dipanggil Manra. 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 Nah, siapa tadi? Baso, Marco Pak. Marklok, Rahman sama Manra. Ya, baik. Baik, kita melangkah ke depan. Sebelum kita melangkah ke depan, di BK sendiri itu ada namanya asas kerahasiaan, yang dimana ketika kita melakukan proses bimbingan ini kita tidak boleh menyebarluaskan apa-apa yang kita telah diskusikan. Baik, apakah teman-teman sudah memahami dari asas kerahasiaan itu sendiri? Paham Pak. Dan juga ketika kita memulai proses bimbingan kita ada kesepakatan waktu yang dimana Bapak sarankan waktunya itu estimasi waktunya itu 20 sampai 30 menit. Bagaimana dari teman-teman sendiri, apakah sepakat atau Tapi mainnya kalau istirahat cuma 15 menit Pak. baik, kalau begitu nanti saya bisa konsultasikan dengan Mapel. Oh iya Pak, kebetulan kami satu kelas di juga. Bagaimana? Bisa Ya, 20 sepakat. sampai 30 menit. Sepakat. Nanti Bapak bisa curcir waktunya sedikit biar lebih baik. Pak. Jadi ya, Aman. Saya ini orangnya Pak apa?
gaya untuk menyerap ilmu itu Pak, nggak boleh itu diam toh, asal digigit kah atau yang di Oh iya, enggak apa-apa, sambil makan juga enggak apa-apa. oh, ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada nasi pak. Bebas, bebas. Sambil makan juga bebas, tapi harus konsentrasi belajarnya ya. Iya, Pak. Iya, Harus memperhatikan juga Bapak sembari Bapak menjelaskan, anak-anak juga bisa makan. Santai, tapi Santai. serius. Bantai. Ya baik. Karena kan materi kita pada hari ini stres, jadi saya ingin bertanya dari anak-anakku semua yang ada di sini, apakah ada yang sudah mengetahui apa sih itu stres sebenarnya? Belum. Masa sih belum? Kalau Saya, saya pak, Ya, coba. Kalau saya pak, stres itu merupakan pikiran yang ada terus di kepala secara berlebih. Stres Itu itu. saja pak. Oh, Kalau saya Pak, saya lupa, saya tahu Pak. Nah, siapa tadi? Mandra. Kalau saya Pak, stres itu kayak tekanan Pak. Tekanan, ya betul. Ya, Nana Rahman. Siapa? Siapa? Stres itu adalah apa? Sesuatu yang berada di dalam pikiran kita yang mengganggu dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari Pak. Betul yang telah teman-teman sebutkan tadi. Jadi stres itu adalah gangguan di pikiran kita yang dimana pikiran kita itu memiliki gangguan atau kekacauan yang berakibatkan ada di mental ataupun fisik kita. Adapun tekanan lah bisa bilang tekanan yang ada di pikiran kita sehingga kita itu memikirkan secara terus-menerus. Dan juga secara psikologi stres ini bisa didefinisikan sebagai suatu respon yang menyesuaikan seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang ataupun mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan begitu. Nah, dalam artian ini kita perlu memperjelas bahwasannya stres ini bersifat subjektif. Maksudnya sesuai dengan persepsi orang yang memandangnya ini dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi menyenangkan bagi orang lain. Nah, mungkin saja ada yang bertanya-tanya, mengapa sih stres lebih banyak dialami oleh remaja? Kenapa? Ada yang bisa banyak menjawab kenapa stres dialami? Karena pelajaran pak. Karena pelajaran. Coba. Bisa pak. Kan ceritanya semakin tinggi tingkatan Betul. belajar Saya bisa memahami. seseorang itu pas semakin Siapa? besar juga tekanannya pak. Siapa? Rahman. Rahman. Karena cinta Pak. Cinta, betul. Saya juga pernah seperti Naraman. Stres itu bisa diakibatkan oleh cinta sehingga stres karena kan stres itu dipikirkan Iya. dihubungkan dengan cinta. Kita bisa memikirkan misalnya Naraman punya cewek, Iya. terus cewek Naraman ini memutuskan Naraman Iya. sehingga Naraman ini larut Kepikiran terus Pak. kepikiran terus. Nah, Saya Pak, masuk kalau saya Pak mungkin banyak tuntutan dari orang tua kah atau dari teman-teman ya. gitu. Betul yang disampaikan Mbak Basu. Jadi kenapa sih remaja itu sering mengalami stres? Jadi disebabkan karena remaja ini cenderung memperhatikan citra tubuhnya. Ada yang mengerti apa maksud citra tubuhnya? Apa itu? Maksudnya rentan mengalami peristiwa yang penuh dengan stres, mengalami tekanan-tekanan dalam penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain, begitu maksudnya. Jadi selanjutnya itu adapun faktor-faktor yang menyebabkan stres itu sendiri. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Ada yang mengerti mengapa stres bisa menyebabkan faktor lingkungan? Saya Pak, Ya, coba jelaskan. kalau terkait dengan faktor lingkungan itu Pak, kenapa kita bisa stres? Karena biasa itu di lingkungan, misalnya di lingkungan pergaulan Pak, kita itu sering direndahkan, kemudian dicaci maki, dihina. Nah itu bisa membuat pikiran kita itu menjadi tertekan Pak. Ya, betul yang disampaikan
Mandra tadi bahwasanya faktor lingkungan juga itu bisa menyebabkan stres, yang dimana di dalam kehidupan kita berbagai kehidupan memberikan tuntutan-tuntutan sehingga kita menyesuaikan diri seperti juga yang disebutkan tadi banyak tekanan dari faktor itu sendiri, dan juga adanya faktor cuaca, adanya faktor kebisingan, adanya faktor kepadatan penduduk, sehingga itu semua bisa menyebabkan kita stres. Pak, bisa bertanya? Ya, silakan. Terkait kan Bapak tadi menjelaskan terkait penyebab faktor stres. Ya. Ada poin yang saya tangkap tadi terkait kepadatan penduduk. Ya. Nah, kepadatan penduduk ini kan ceritanya faktor eksternal yang ceritanya itu bukan dari dalam diri kita. Bagaimana kita mengatasi kepadatan penduduk ini yang bisa menjadikan kita itu stres? Oh, Kita jadi kan maaf Pak, saya bisa tangkap sedikit tadi. lagi Pak. Kan kita tidak bisa suruh orang lain untuk pindah rumah karena pindah rumah aku saya stres sini ramai sekali, kan tidak mungkin Pak. Nah, saya bertanya bagaimana cara mengatasinya. Jadi- Bapak boleh jawab sekarang atau setelah menjelaskan? Jadi saya bisa tangkap dari pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan Arif ini bisa kita jawab di akhir. Mark Vlog di kita bisa menjawab di akhir nanti, karena soalnya bahwa Bapak juga akan menjelaskan nanti cara mengatasi stres itu sendiri. Bagaimana, Rifki? Sepakat? Mark. Pak, begini Pak, Rifki itu kembaranku Pak. Oh, kembaran. Ya. Aduh, saya lupa kalau kamu ini punya kembaran. Nak Mark Vlog. Ya. Bagaimana, setuju di akhir? Setuju Pak. Nanti kita bisa menjawab pertanyaan Rifki. Ya. Sebelumnya Bapak bisa minum karena Bapak juga haus. Boleh Bapak. Bapak juga manusia, Pak. Boleh Pak. Tos dulu Pak atau jangan? Ini memang Pak, sorry Pak, memang teman kini suka bercanda Pak. Nah, selanjutnya itu ada faktor psikologis, yang dimana faktor psikologis juga ini bisa menyebabkan stres, yang dimana kondisi tubuh kita itu mulai merasakan haid, hamil, khususnya untuk cewek ya, karena cowok tidak mungkin hamil. Iya Pak. Pak. Hampir bertanya saya Pak. Pak. Proses menua ataupun kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh, reaksi tubuh, yang dimana reaksi tubuh ini bisa melakukan perubahan pada tubuh kita sehingga bisa menimbulkan stres. Nah, hal-hal seperti tadi yang Bapak jelaskan itu bisa saja menimbulkan stres. Nah, selanjutnya itu adapun faktor-faktor yang menyebabkan stres yang selanjutnya itu pikiran. Nah, ada yang bisa jelaskan mengapa pikiran bisa menyebabkan stres? Siapa? Ya, silakan. Nah, Kalau Mark saya Vlog. sedikit yang saya tahu terkait stres yang disebabkan karena pikiran, seperti yang saya bilang tadi di awal Pak, karena pikiran yang berlebihan itu, apalagi sesuatu yang buruk Pak, terus dipikirkan secara berlebihan atau terus menerus, itu bisa menjadi alasan kenapa seseorang bisa stres Pak. Jadi saya bisa tangkap dari jawaban Arfi, sehingga Mark Vlog ada suatu masalah. Mohon maaf sebelumnya, Ya, mungkin ya. bisa lebih serius ya, karena bahwasanya di dalam bimbingan kelompok ini tidak akan ada kesepakatan. Maaf Pak, tapi Kalau kita terlalu bercanda, proses bimbingan kelompok ini juga tidak akan. Pak, bisa izin kiri Pak. Ya silakan, tapi jangan lama-lama ya. Saya Pak. Silakan. Ya. itu minta maaf Pak, karena saya juga merasa sedikit lucu Pak, karena kita terus memanggil kembaranku Pak yang namanya Rifki, tapi saya kan Mark Vlog, Pak. Mark Vlog, Bik. Ya. Ya, mungkin bisa dijabarkan ulang tadi mengapa pikiran bisa menyebabkan stres. Nah, seperti yang saya bilang di awal pembukaan tadi, bahwa stres itu bisa disebabkan karena pikiran, terutama sesuatu yang buruk Pak. Nah, sesuatu yang buruk ini ketika dipikirkan secara berlebihan atau terus menerus bisa menjadi alasan atau dampak kenapa seseorang bisa mengalami stres. Begitu ya. Ya, itu saja Pak yang saya tahu. Saudara Rahman sendiri? Saya Pak,
terjadinya penyebab stres itu gara-gara Ya silakan lanjut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. tuh Pak kena lucu tadi. Tidak Ya apa-apa. kejadian tadi Pak. Dari masih ingat. Bapak bisa memahami. Ya. Santai saja, yang penting jangan terlalu bercanda karena Siapa? Gila juga dia. jangan juga proses di luar kelompok kita ini kalau terlalu bercanda ya. Ya lanjut, Hormati bapak sebagai Ya Pak. lanjut. Tidak apa, tidak. Bapak bisa Penyebab terjadinya stres itu gara-gara ada suatu kejadian Ya. langsung kita menangkap pikiran-pikiran tersimpan dalam otak kita itu Pak, langsung tersimpan dalam pikiran kita, Sehingga dipikirkan terus. pikirkan terus menerus dan langsung menghalangi kita saat melakukan aktivitas sehari-hari Pak, itu Pak mengganggu. Iya Pak, Ya, betul yang dikatakan. karena memikirkan kejadian itu terus menerus Pak. Ya. Kalau Mandra sendiri, mengapa stres? Ya apa? Mengapa pikiran bisa juga menyebabkan atau menyebabkan faktor-faktor stres itu sendiri? Ya, kalau saya Pak, kalau kenapa pikiran ini menjadi salah satu faktor stres, karena kan segala sesuatu itu harusnya dari pikiran. Ya, ya. Misalnya kita memandang bahwa ini sulit, nah ketika pikiran kita itu mengatakan sudah sulit, maka itu bisa membuat kita stres. Tetapi ketika kita memandangnya itu mudah, itu tidak akan membuat kita stres Pak. Jadi pikiran ini menjadi salah satu faktor mengapa kita menjadi stres. Gitu. Saya rasa pikiran yang menyebabkan stres itu semua sudah jelaskan dari teman-teman Iya. mengapa stres itu sendiri, mengapa pikiran itu sendiri bisa menyebabkan stres. Iya. Jadi Bapak tidak menjelaskan lagi karena saya rasa dari teman-teman juga bisa sudah paham. Pak. Pak, tapi bisa bertanya Pak? Silakan silakan. Mungkin di sesi Atau ada akhir, sesi tanya jawab Pak? sesi di akhir nanti atau bisa langsung saja. Baik, baik Pak. Karena saya mengetahui ada jadwal bimbingan kelompok, terus saya juga tahu kalau Bapak sendiri itu guru BK dengan atau bisa dibilang sudah kuliah di BK lah Pak, toh pastinya. Saya sudah menyiapkan satu pertanyaan Pak yang Ya silakan Arif. saya sudah pikirkan dari di rumah. Kalau itu bisa Narifki membuat nyaman, kenapa tidak? Ya silakan Narif. Karena kan di sesi bimbingan kelompok ini kita sesi tanya jawab Ya Pak. Jadi Narifki nyaman, Marco nyaman, Bapak juga nyaman. ya Pak. Jadi Pak, kan ketika seseorang itu sudah berat, Silakan. saya ingat ini Pak lucu terus Ya, silakan. minta maaf Pak. Jadi ketika seseorang itu merasa stres Pak, Ya. kan stres yang tidak bisa ditangani diri sendiri itu kan pastinya membutuhkan orang profesional, misal sepertinya Bapak, Ya. kan Oh, Bapak tidak profesional, kita di sini. salah satu contohnya Pak. Oh, Maksudnya orang yang bisa menyelesaikan, misal konselor atau guru BK Pak, kan itu misal bisa dibilang salah satu contoh orang profesional Pak. Nah pertanyaan saya itu kapan seorang pribadi itu bisa menentukan kalau stres yang dalamnya itu sehat dan tidak sehat, dan kapan seorang pribadi itu bisa menentukan kalau stres yang dalamnya itu membutuhkan seseorang yang lebih profesional untuk membantu dia mengatasi stresnya itu. Yang Terima pertama kasih. tadi, yang pertanyaan pertama apa tadi? Bisa diulangi? Kapan seorang pribadi itu bisa tahu kalau stres yang dalamnya itu sehat atau tidak sehat Pak? Itu mau saja Pak. Pak, prinsip Pak. Kan perjanjian waktunya itu kan sekitar 20 menit ya Pak. Oh iya, Dik. Sudah jam berapa kan sekarang? Karena mau masuk jam pelajaran saya Pak. Oh, iya. berarti ini pertanyaan Pak dijawab di pertemuan selanjutnya nih. Oh mungkin Mungkin chat pribadi chat saja. pribadi Pak. karena kan Iya. nanti Bapak juga kasih WA-nya ke Waduh, saya sedikit kecewa Pak. tidak apa-apa Narki. Ada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Bagaimana Tapi saran? saran Pak bisa diadakan secepat mungkin Iya, karena bisa. pikiran Saya saya sangat bersedia. Pak, Tergantung dari anak-anak sendiri apakah bersedia. Itu gurunya gilir Pak. Nanti kalau kita tidak masuk terlambat sedikit, Saya dia, bisa Pak. nanti saya berkomunikasi dengan guru mapelnya. Nah, saya baso tidak Pak. Ya, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan
teman-teman sendiri bisa memahami apa yang Bapak sampaikan Iya, Pak. pada kesempatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari kesempurnaan dan kesalahan. Karena saya rasa di pertemuan kita pada hari ini Bapak merasa bahwasanya Bapak masih memiliki kekurangan-kekurangan. Ya, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.